Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Rubayansyah dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan memaparkan tugas bahasa Indonesia, yakni merevisi novel sejarah. Selamat menyaksikan. Jadi novel yang saya pilih untuk direvisi yaitu novel sejarah yang berjudul Perburuan, karya Pramudia Anantatur, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1950. Novel ini dibuat oleh Pramudia pada saat dia sedang berada dalam penjara Bukit Duri pada tahun 1947. Pada saat itu, Pramudia berusia 22 tahun. Novel ini juga telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa seperti bahasa Belanda, Jerman, Turki, Italia, Norwegia, Boskwe, dan Spanyol. Novel ini sudah mengalami 8 kali cetakan, yang pertama pada tahun 1950 dan yang terakhir pada tahun 2002. Novel ini ditulis berdasarkan kisah nyata yang dialami seseorang yang bernama Den Hardo yang menjabat sebagai Sudanko atau pemimpin pasukan peta, pasukan pembela tanah air yang dibentuk oleh Jepang bersama dengan dua orang temannya yang bernama Karmin dan Dipo. Cerita dimulai ketika Den Hardo bersama temannya berniat untuk memberontak ke pasukan Jepang pada tahun 1940-an. Saat itu Nusantara berada di bawah pimpinan Jepang atau Nippon. Pemberontakannya ini rencana akan dilakukan di Blitar. Selain Den Hardo, ada juga seorang pemberontak lain yang bernama Supriyadi yang juga ingin membantu memberontak dengan Nippon atau nama pasukan Jepang. Supriyadi juga mengajak Soekarno untuk membantu, namun ajakannya itu ditolak oleh Soekarno. Meskipun ajakannya itu ditolak, ia tetap ingin melanjutkan pemberontakannya untuk merebut kembali tanah airnya dari pasukan Jepang. Pada saat Hardo dan pasukannya ingin berangkat untuk menyerang, seorang temannya yang bernama Karmin tidak ikut dengan rombongan, dengan alasan senjata yang digunakan ini tidak cukup untuk berperang, sehingga ia tidak ikut. Pada saat di perjalanan, rombongan Hardo dicegat oleh pasukan Jepang dengan jumlah yang banyak dan dengan persenjataan yang kuat. Oleh karena itu, rombongan Hardo terpaksa mundur, dan begitu pula dengan Supriyadi yang ditangkap oleh pasukan Jepang pada saat melancarkan aksinya. Setelah itu, Hardo dan pasukannya bersembunyi di sebuah goa, namun ketika Hardo beristirahat, dia ditinggalkan oleh pasukannya sedang ia hanya memilih untuk tetap tinggal. Hardo bersembunyi sangat lama, hingga jenggotnya tumbuh lebat dan tidak bisa dikenali oleh orang lain, bahkan dengan ayahnya sendiri. Namun, setelah beberapa saat, ayahnya pun yakin bahwa orang yang ditemui itu adalah anaknya. Sebelum ia bertemu dengan ayahnya, ia sempat bertemu dengan ayah kekasihnya yang juga merupakan seorang lurah di tempat tinggal Hardo. Tak lama setelah kemunculan Hardo, keberadaannya mulai diketahui oleh pasukan Jepang. Pasukan Jepang pun mulai mencari keberadaan Hardo dengan dipimpin langsung oleh Karmin yang juga tak lain merupakan temannya selama ia masih berada di pasukan Nippon. Setelah beberapa lama, komandan dari pasukan Jepang mengetahui bahwa Hardo memiliki tunangan. Komandan pasukan Jepang pun menemui lurah setempat untuk menanyakan hal tersebut. Lurah setempat pun mengatakan bahwa tunangan dari Hardo tidak lain adalah putrinya. Setelah beberapa bulan, Hardo bertemu dengan Dipo di bawah kolong jembatan yang kebetulan Dipo juga menyamar menjadi seorang gelandangan. Ia pun menceritakan hal yang dialami olehnya kepada Hardo bahwa pasukan Nippon yang dipimpin oleh Karmin datang ke tempat itu untuk mencari Hardo. Pada saat sedang bercerita, tiba-tiba datang Kartiman yang juga merupakan salah satu pasukan Hardo. Dia membawa berita baik bahwa pasukan Jepang telah menyerah di berbagai daerah. Namun, tak lama setelah itu terdengar bunyi bel yang menandakan bahwa pasukan Jepang menghampiri mereka. Mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, namun naasnya mereka diketahui dan ditangkap oleh pasukan Nippon. Ia pun dibawa ke rumah tunangannya yang bernama Ningsi, dan tak lama kemudian datanglah seseorang yang menaiki mobil sambil mengumumkan bahwa Soekarno dan Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan. Namun komandan pasukan Jepang tidak menerima hal tersebut sehingga menembak beberapa warga yang ada di tempat itu. Untungnya Karmin menghentikan komandan Jepang, lalu kemudian dibantu oleh Dipo yang
bunuh komandan tersebut dengan menggunakan samurai yang dibawa oleh komandan itu sendiri. Dipo juga hampir membunuh Karmin karena dianggap telah berkhianat kepada mereka. Namun hal tersebut dihentikan oleh Hardo dan berakhir dengan kematian Ningxi yang tewas akibat terkena peluru tembakan dari komandan pasukan Jepang.